Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I'm very well, thanks. Who absent today? Alhamdulillah complete. Before Miss Anita open this class, let's pray together. Finish. Anak-anak, hari ini ada yang merasa sakit, batuk, atau lainnya? Ada? Alhamdulillah sehat semua. Karena di musim yang seperti ini, dengan wabah yang seperti ini, sebaiknya kalian semua apabila merasa pusing, panas, batuk, badan tidak enak badan, lebih baik langsung minum vitamin, minum obat, perbanyak minum air putih, makan makanan yang bergizi tentunya. Kita kan sekarang juga menjalankan ibadah puasa ya, jadi lebih baik mengkonsumsi makanan yang sehat agar kalian puasanya juga kuat dan menghindari dari penyakit-penyakit termasuk virus corona saat ini. Ada yang masih ingat minggu lalu Miss Anita membahas tentang materi apa? Oke, good Emma. And today Miss Anita akan menjelaskan materi tentang explanation text. Riva, what do you think about explanation text? Okay, good Riva. Krisdi, what do you think about explanation text? Okay, Krisdi, good. Sebelum Miss Anita membahas materi hari ini, lebih baik sebagai murid sekolah menengah kejuruan, kalian semua yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau lebih tepatnya mesti SMK cenderung untuk bekerja ya. Mindset seperti itu sebaiknya dihilangkan. Memang betul SMK atau sekolah menengah kejuruan lebih memberikan banyak kan karena kejuruan, jadi tentunya langsung ke keterampilan untuk bekerja seperti itu. Memang nasib seseorang itu tidak ditentukan oleh apa titelnya, bagaimana sekolahnya. Lulusan SD pun banyak yang sukses, tetapi coba kalian pikirkan baik-baik. Di masa yang sekarang ini pekerjaan itu sangat sulit. Jadi Miss Anita tekankan lebih baik kalau memang kalian mampu untuk kuliah dan yang tidak mampu kuliah bisa mencari beasiswa bidik misi, lebih baik kuliah. Karena apa? Satu, kuliah kalian ilmunya tentu ya lebih tinggi dari tingkatan SMK, SMA, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pasti orang tua kalian juga bangga. Kalian akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan misalnya, sarjana sosial, sarjana psikolog, dan lain-lain, semua jurusan yang kalian ambil nantinya. Jadi tentunya sarjana itu lebih menekankan ke bagaimana kalian lebih menjurus seperti itu. Memang SMK sudah dijuruskan ya dari 3 tahun sekolah di SMK, tapi di perguruan tinggi itu kalian lebih banyak mengambil ilmunya tentunya. Seperti itu Miss Anita tekankan kepada kalian. Terus pasti banyak yang berpikiran, Bu, saya anak orang tidak mampu, apakah saya bisa berkuliah? Tentu bisa, nak, karena sekarang negara itu memiliki banyak sekali jalur beasiswa bidik misi. Contohnya beasiswa bidik misi aspirasi dari dewan ya misalnya, atau partai-partai. Kemudian beasiswa bidik misi dari sekolahan,
atau kampus, kemudian penghafal Al-Quran ada, kemudian beasiswa-beasiswa dari perusahaan-perusahaan, banyak sekali tentunya. Jadi kalian jangan patah semangat untuk tidak bisa berkuliah atau tidak kuliah. Lebih baik dianjurkan untuk kuliah. Mindsetnya yang harus seperti itu ya, harus kuliah seperti itu. Kalau memang Bu, saya kasihan orang tua saya Bu, tidak apa-apa kalau tidak kuliah, itu kan pilihan kalian masing-masing. Tapi Miss Anita tekankan lebih baik kuliah, begitu anak-anak. Paham ya semuanya ya? Oke. Today Miss Anita akan bahas tentang explanation text. Assessment for student. Student can know definition of explanation text. Ayo, dibuka bukunya. Chapter 8. Explain this. Penjelasan dari explanation text pada halaman 101. Riva dibaca. Oke, good Riva. Krisdi bisa diberikan contoh? Oke, sudah jelas ya apa definisi dari explanation text. Miss Anita ulangi. An explanation text in a non-fiction, atau bukan fiksi, jadi kenyataan atau fakta, that is used to describe how or why things happen. It usually includes a sequence of events explaining how and provide reason for a process or phenomenon why. Jadi seperti hujan, kemudian bencana alam, seperti itu ya. Jadi tidak bisa dibuat-buat ini sebuah kejadian ini. Ini sebuah fenomena yang terjadi seperti itu. Semuanya paham? Oke. Kemudian student can identify and understand types of explanation. Type of explanation di halaman berapa? Oke, Emma, silahkan dijelaskan. Oke, Emma. Types of explanation. Explanation text are categories according to the type of process they describe. Ada dua ya, sequential explanation and cause and effect explanation. Explanation describe natural and non-natural phenomenon, for example life cycle. Kemudian cause and effect explanation text that links cause and effect in explaining how and why an event occurred, for example volcanoes. Jadi sudah paham ya, sequential itu apa, cause and effect itu apa. Jadi Miss Anita tekankan lagi bahwa explanation itu kejadian, fakta atau realita, atau sebuah fenomena seperti vulkanik atau bencana alam. Jadi tanpa dibuat-buat, tanpa bisa dikira-kira, terjadi sesuai kehendaknya seperti itu. Kemudian point 3, student can know structure of explanation text di halaman 102. Structure of an explanation text. Ada 3 ya, social function, general structure, and linguistic features. Ayo, Emma, social function dibaca. Oke, Mega, general structure. Oke, terus di linguistic features.
Oke. Jadi sudah jelas ya penjelasan di sini. A title that identifies the topic to the explain. Kemudian, an opening statement that identify the process to be explained. A clear order of paragraph that describe how and why. Jadi dijelaskan bagaimana dan mengapa kejadian ini berlangsung. Kapan kejadian ini berlangsung? Bagaimana terjadinya? A concluding paragraph that puts all the information together. Finally, a visual text, a labeled image, dilengkapi dengan foto, bukan hanya tulisan saja. Kemudian linguistic features-nya focus on general groups rather than specific. Jadi bersifat khusus atau spesifik. Bersifat menjurus, detail. Use of linking words like in general rather for instance. Kemudian use of action verb like breaks, erupts, and etc. Menggunakan verbnya seperti breaks, erupsi, dan lain-lain. Jadi patah, erupsi, dan lain-lain. Kemudian menggunakan present tense seperti is, wake, are. Kemudian reference to people should not be given. And passive voice may be used. Use of technical terms and language relevant to the subject. Conjunction should be used to make connection like and but. A connection seperti but, seperti itu. Give details description to create a rich meaning. Yang halaman selanjutnya 103, passive voice. Penjelasannya, when emphasis on the action atau verb and the object of a sentence rather than the subject of a sentence. It means ada 3. Action is more important than the subject. Berarti subjek melakukan aksi atau melakukan sesuatu. Subject is unknown. Berarti subjek tidak ada. Atau even when the subject is noun, it is put at the end. Okay. Example-nya, a letter is written by me. America was discovered by Columbus. Macbeth was written by Shakespeare. The door was opened by his son. The new idea were suggested by Edu. Halaman 104. Change of pronoun from active voice to passive voice. Pronoun in active voice. I, we, you, he, she, it, they. Jangan lupa ditulis ya, ditulis di catatan kalian semuanya, agar apabila nanti explanation text masuk pada ujian UTS, UAS, dan lain-lain, kalian lebih paham. Kemudian pronoun in passive voice. Me, use, you, him, here, it, them. Dibaca sendiri halaman 105. Sudah semuanya? Oke, good. Kemudian tugas kalian semuanya, write a sentence of explanation text with a theme that has been determined. Temanya sebentar lagi akan Miss Anita beri. Sebelumnya kita buka yang halaman awal, halaman 100. Earthquakes.
being among the most deadly natural hazards, struck without any prior warning, leaving catastrophe in their wake with terrible loss of human lives as well as economic loss. Technically, an earthquake, also known as tremor, quake or trembler, is a kind of vibration through the Earth's crust. This vibration occurs as a result of powerful movement of rock in the Earth's crust. This powerful movement triggers a rapid release of energy that creates seismic waves that travel through the Earth. Earthquakes are usually brief, but may repeat over a long period of time. Earthquakes are classified as large and small. Large earthquakes usually begin with slight tremors, but rapidly take form of violent shocks. The vibration from a large earthquake lasts for a few days, known as aftershock. Small earthquakes are usually slight tremor and do not cause much damage. Large earthquakes are known to take down buildings and cause death and injury. Richter 1935. According to some statistics, there may be an average earthquake every year, but only about can be felt and about 1,000 or so can cause damage each year. Earthquakes are treated by everyone. Ini ya, contoh bencana alamnya. Soal ini nanti kalian kerjakan setelah kalian membuat contoh dari explanation text. Temanya tentunya bencana alam atau hal-hal yang terjadi tanpa kita inginkan atau seperti itu, dengan sesuai dengan yang sudah Miss Anita jelaskan tadi. Miss Anita beri waktu 20 menit. Ayo, sudah semuanya? Oke, dikumpulkan semuanya kepada ketua kelas, Kristi. Oke. Mudah? Susah? Sulit? Difficult or easy? Oke, good. Kemudian soalnya pada halaman pertama tadi, yang soalnya dari earthquakes, dikerjakan. Miss Anita beri waktu 10 menit. Sudah, Krisdi, Emma, Mega, Riva, finish? Oke, dikumpulkan juga ke Krisdi ya. Soalnya mudah-mudah kan? Alhamdulillah. Berarti Miss Anita jelaskan kalian sudah paham, mengerti, pintar, dan tentunya semangat. Dan terakhir, karena materi hari ini sudah cukup, Miss Anita rasa cukup untuk materi hari ini. Explanation text-nya kalian sudah bisa mengerjakan soal yang Miss Anita suruh. Alhamdulillah for today. Krisdi bisa dibantu memimpin doa. Oke, guys. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.